Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 farmasi, anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ibu juga berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dengan segala keterbatasan. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan mengucap syukur dan memanjatkan doa kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup ya. Ini lemari psikotropika dan narkotika yang ada di lab kita ya. Masih belum jadi satu dengan apotek simulasi, tetapi posisinya masih di lab utama, di lab 1. Kita buka, ada 2 pintu ya, dan 2 kunci. Sudah ibu buka kuncinya. Ini yang psikotropika, ada bahan fenobarbital, kemudian ada barbital, dan ini yang nama dagangnya metaneuron. Dia mengandung metamizol dan diazepam. Jadi ada 2 komponen, 2 komposisi. Yang metamizol dia bukan psikotropika, tetapi diazepamnya yang psikotropika. Jadi kalau ada kombinasi komponen begini, salah satunya ada yang mengandung atau termasuk dalam golongan psikotropik atau narkotik, maka penyimpanannya harus disimpan di lemari psikotropik ya. Ini nama dagang metaneuron sebagai analgetik dan ada penenangnya ya, ada diazepamnya. Lalu kita buka yang sebelah kirinya, narkotik. Ini ada double kunci, ada yang terkunci lagi. Narkotiknya kita ada kodipron, kodein, ini kodein juga, sama morfin HCl tapi kosong ya, ini hanya kemasan saja. Jadi ini yang masuk ke dalam narkotik yang kita punya. Ini lambangnya ya, lambang narkotika, obat jadi, lingkaran dengan palang yang berwarna merah, jelas ya. Kalau yang bahan kita ada morfin sama tinktur OPI, tapi sudah tidak layak nih. Jadi ini untuk menggambarkan saja. Ini obat jadinya ada MST continuous sama kodipron. Untuk melihat lambangnya ini ya, logo narkotik, palang merah ya, dengan dasar warna putih, lingkaran luarnya adalah garisnya merah. MST continuous ini tablet morfin sulfat ya, seperti ini. Lalu kodipron untuk obat batuk. Ini yang bawahnya berkunci ganda. Kita tutup lagi. Ini adalah lemari psikotropika dan narkotika. Oke, sekarang kita lihat ke apotek simulasi di rak bagian dalam ya. Jadi ini menghadap ke dalam, tidak terlihat oleh pengunjung ya. Ada obat keras di sini, penataannya obat kerasnya terpisah antara obat yang paten yang atas, lalu generiknya di bawahnya. Penataan generik dan bermerek itu boleh digabung, boleh dipisah. Kalau banyak lebih baik dipisah. Kita lihat ini berdasarkan alfabetis ya penataannya, dari huruf A allopurinol, huruf keduanya L ya, lalu sebelahnya ada ambroxol,
Ambroxolnya huruf kedua M, berarti L sama M duluan L ya, jadi M-nya setelah L. Allopurinol, ambroxol, ini berarti allopurinolnya harusnya di sini. Nggih, ya nggak? Kita lihat untuk penataan FeVO. Ini ya, ini alfabetisnya A sampai ini amlodipin, kemudian bergeser asiklovir, antasida, amoksisilin, dan seterusnya sampai ke sana. C itu ada captopril, cefixim, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya sampai ke ujung sana ya. Ini yang generik. Karena yang lain hanya ada satu box, maka dijejer ya. Nah ini kok ada yang bertumpuk ambroxol, ada 2 box ya, ambroxolnya ada 2 box. Kita lihat ED-nya. ED-nya 15 Juli 2023. Lalu yang di bawahnya tadi, ini yang di atas ya, sekarang yang di bawahnya ED-nya adalah Juli 2024. Jadi penataannya yang ED-nya lama 2024 ditaruh di bawah, lalu yang 2023 ditaruh di atasnya. Kalau mengambilkan, ada pasien yang mau beli ambroxol, mengambilkannya otomatis yang terambil yang atas dulu, ya kan, yang 2023. Nggak mungkin kalau posisinya begini, ada yang mau beli ambroxol, kita ngambilkan yang bawah, nggak mungkin ya, pasti ambrol, ya kan. Nah ini penataan secara FeVO, first expired, first out. Sekarang ceritanya ambroxolnya datang lagi dari PBF. Datang baru dari PBF. Ini ya, datang 2 box ambroxol dengan faktur. Kita cek ambroxolnya, ternyata ED-nya berbeda juga. 2 box datang. Ini ED-nya beda. Juli 2023 dan Juli 2024. Setelah ini kita terima ya, fakturnya diterima, ditandatangan, distempel, lalu kita tata. Kita jalan ke etalase untuk menata. Menatanya gimana? Jadi yang lama harus dikeluarkan dulu. Ini kan yang baru. Ini yang baru ya. Yang lama dikeluarkan dulu. Kita lihat yang 2023 yang ditaruh di atas. Ini 2023. Ini yang baru datang 2023 nya juga di atas. Kita sisihkan dulu. Yang 2024 kita taruh di bawah. Gini. Lalu yang 2023 boleh ditaruh di depannya, boleh ditaruh di atasnya. Tuh, kalau ditaruh di depannya juga boleh gini. Ini ya. Nggak mungkin kan kalau ngambil ini dari etalase tertutup ya. Etalase tertutup, ada orang mau beli, kita ambilkan ambroxol. Pasti yang di depan kan yang diambil. Nggak mungkin ambroxolnya yang di belakang kita ambil. Ya, salah ya kalau ngambil yang belakang padahal di depannya ada. Tuh, itu untuk penjelasan sistem FeVO, first expired, first out. Barang yang kadaluarsanya lebih dulu dikeluarkan lebih dulu. Surat pesanan reguler ya. Ini surat pesanan, surat pemesanan boleh, surat pesanan boleh, ada kopnya. Ini yang ada di lab kita ya. Apotek Binatama kepadanya, kepada PBF mana yang mau dipesan itu, lalu ada nomor SP
nomor SP-nya berapa, kemudian kata-katanya adalah mohon dikirim obat-obatan atau alat kesehatan untuk keperluan apotek sebagai berikut. Nah, nanti ditulis di sini. Jadi apa yang habis apa di buku Defekta, nanti ditulis di sini. Ini surat pesanan reguler, ya. Surat pesanan reguler seperti ini formatnya. Nomor, nama obat, jumlah, keterangan. Jumlahnya nanti bisa dituliskan 2 box atau 2 botol atau 2 karton. Nah, tergantung kemasan apa yang diminta. Begitu. Kemudian di bawah ada tanggal penulisan SP, tanda tangan, harus ada tanda tangan apoteker penanggung jawab. Kemudian rangkap berapa? Ada rangkap, minimal rangkapnya 2. Minimal rangkapnya 2. Nanti yang asli, ini ada tulisannya untuk PBF. Salinannya, yang hijau ini, untuk arsip di apotek. Ya, untuk arsip di apotek. Ditinggal di apotek salinannya. Biasanya berwarna. Bisa hijau, bisa pink, biru, dan sebagainya. Terserah style masing-masing apotek. Ya, ini SP reguler. Minimal rangkapnya adalah 1 lembar. Oke, itu untuk memesan obat bebas terbatas. Lalu selain obat keras ya, jadi obat tradisional bisa pakai SP itu, obat jamu bisa, alkes, kosmetik bisa. Selanjutnya adalah surat pesanan obat mengandung prekursor farmasi. Ya, ini namanya SP prekursor. Bisa terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Terlalu dekat kah? Yang bertanda tangan di bawah ini berarti nama APJ-nya. Nama APJ-nya ya. Nama, jabatan, nomor SIPA. Mengajukan pesanan obat mengandung prekursor farmasi kepada nama PBF-nya siapa? Tadi ada ya Kimia Farma, ada BSP, Milenial Utama Farma, MUP, Merapi, dan banyak itu ya. Ini SP-nya, SP prekursor. Bisa dicermati kolomnya apa saja? Kolomnya ada nomor, nama obat, zat aktif prekursor farmasi, bentuk dan kekuatan sediaan, satuan, jumlah, keterangan. Jadi prekursor itu biasanya sediaannya adalah gabungan, tidak satu sediaan saja. Misalnya dekolgen, ya, dekolgen tablet itu kan ada paracetamol, ada CTM, ada pseudoephedrine. Nah, yang masuk sebagai prekursor kan hanya pseudoephedrine saja. Nah, dekolgen itu ordernya, pesannya pakai surat pesanan prekursor, begitu ya. Terus ke bawahnya tulisannya apa? Obat mengandung prekursor farmasi tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nama apotek apa, Binatama Farma, alamatnya di mana, nomor izinnya berapa, nomor izin apotek berarti SIA. Kemudian tanda tangan APJ-nya. Ya, ini surat pesanan prekursor. Sekarang SPOOT. Ini hampir sama dengan surat pesanan prekursor, ya, judulnya adalah surat pesanan obat-obat tertentu. Kemarin sudah tahu ya obat-obat tertentu itu apa? Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Jadi dibuat peraturan, ordernya, pesan ke PBF-nya harus menggunakan SP ini, SP khusus, SPOOT. Ada apa saja? Ini yang atas tadi sama dengan SP prekursor ya, ada yang mau tanda tangan, biodatanya, nama,
kemudian jabatan sama nomor SIPA. Kemudian mengajukan pesanan OOT kepada PBF mana, alamatnya di mana, nomor telepon. Kemudian apa yang dipesan ditulis di sini, di dalam tabel ini. Contoh, apa ya, misalnya OOT itu haloperidol nomor 1, haloperidol tablet 0,5 mg. Kandungannya apa? Haloperidol, karena dia generik ya. Lalu bentuk dan kekuatan sediaan ini diisinya adalah tablet. Kekuatan sediaan tadi 0,5. Kemarin sudah belajar kekuatan atau potensi. Lalu satuannya mau pesan berapa? Misalnya 1 box, berarti dia satuannya box, jumlahnya 1. Ditulis 1. Satuannya box, jumlahnya 1. Keterangannya ditulisnya adalah huruf dari tulisan 1. Berarti keterangannya di sini SATU gitu ya, misalnya 1. Karena pesannya 1 box. Kalau pesannya 2 box, ini kan satuan box jumlah 2. Jumlahnya 2, keterangannya 2, DUA gitu ya. Yang bawah juga sama, ini alamat atau datanya dari apoteknya yang pesan. Alamat apotek, nomor SIPA. Kemudian bawah tanda tangan sama nanti dicap sebelum disampaikan ke PBF-nya melalui sales, di stempel dulu. Oh ya, untuk rangkapnya minimal rangkapnya harus ada 1 minimal. Tapi besok kalau di apotek mungkin kalian temukan SPOOT salinannya ada yang lebih dari 1. Kopinya ini loh, tembusannya. Yang warnanya tidak putih ya, ini merah. Yang prekursor tadi, yang prekursor juga ada rangkapnya ya, ada tembusannya. Ini juga minimal harus ada 1 rangkap. Yang 1 diserahkan ke PBF untuk order pesan, yang 1 ditinggal di apotek, kopinya ditinggal di apotek untuk arsip. Ya, itu tadi sudah prekursor OOT. Lalu psikotropik, SP psikotropika seperti ini. Ya, bentuknya, formatnya, ada nomornya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini siapa? Boleh ditulis langsung, diketik begitu ya. Kalau ini beli jadi sudah sesuai undang-undang. Ini ada tulisannya formulir 2 ya. 1 lembar SP psikotropika hanya bisa digunakan untuk memesan 1 item obat. Ya. Kalau yang tadi yang reguler, yang OOT, yang prekursor boleh digunakan untuk memesan lebih dari 1 item. Misalnya prekursornya di 1 PBF, PBF-nya misalnya AAM ya, Anugerah Organ Medika, dia membawa produk-produk dari Dexamedica. Ini surat pesanan prekursor. Mau pesan Rinos SR kapsul, terus Rinos SR junior, Rinos junior, lalu ada Rinos Neo, itu kan mengandung prekursor semua. Boleh dituliskan dalam 1 SP. Gitu. Ya, yang reguler juga boleh, apalagi ini banyak boleh. Dalam 1 PBF kepada PBF apa? Binasan Prima, itu dituliskan banyak item yang dipesan boleh. Tapi kalau psikotropika tidak boleh banyak-banyak. 1 lembar SP psikotropika, ya 1 lembar.
hanya boleh digunakan untuk memesan satu item obat. Jadi ini hanya boleh satu. Misalnya apa? Phenobarbital atau diazepam saja. Misalnya pesannya mau beberapa item, psikotropikanya ternyata habis, diazepam habis, kemudian phenobarbital habis, kan mau pesan, PBF-nya sama kebetulan. Itu ya menggunakan 2 lembar SP, begitu ya. 1 lembar untuk memesan diazepam, 1 lembar untuk memesan phenobarbital. Itu misalnya seperti itu. Nah, untuk SP psikotropika rangkapnya ada 3. Rangkap 3 ya. Sama aslinya jadi 4. Kopinya ada 3, berarti disebutnya rangkap 4. Ya, ini asli, diserahkan ke PBF untuk order. Lalu ada kopi 1, ini kebetulan warnanya merah. Kemudian ada kopi 2, di sini warnanya biru. Lalu ada kopi 3, warnanya kuning. Ya, kalau SP psikotropik ingat rangkap 4, lalu hanya boleh digunakan untuk memesan 1 item obat. Ya. Yang terakhir SP narkotika. Ini juga beli ke PBF. Tadi siapa yang diberikan wewenang untuk mengelola, mendistribusikan obat narkotika di Indonesia, satu-satunya adalah PT Kimia Farma. Jadi di sini sudah diketikkan nama distributornya PT Kimia Farma, ya. Surat pesanan narkotik. PT Kimia Farma. Itu. Ini di Jogja, alamatnya di Ring Road Selatan, Senggotan Tirto Nirmolo Kasihan, Bantul. Ya, ini sama nama APJ-nya, jabatannya apa, memesan kepada Kimia Farma karena narkotik. Lalu narkotika yang dipesan adalah apa? Misalnya kodein tablet 10 mg. Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk nama apotek, nama sarananya misalnya Apotek Bina Tama Farma, alamatnya Jalan Monjali nomor 134. Ini tanggal pesannya, lalu pemesannya, tanda tangannya, APJ-nya. Surat pesanan narkotika sama dengan surat pesanan psikotropika. 1 lembar surat pesanan hanya boleh digunakan untuk pemesan 1 jenis, 1 item narkotik. 1 jenis narkotika ya. Tidak boleh 2 jenis atau lebih dituliskan dalam 1 SP. Jelas ya? Lalu rangkapnya ada berapa? Rangkapnya ada 5. Kalau tadi SP psikotropika rangkap 4, artinya 1 asli, 3 kopian. Kalau SP narkotika itu 5. 1 asli dan 4 salinannya. Jelas ya? Mudah-mudahan besok bisa praktikum, bisa melihat langsung SP asli dan menuliskan langsung di SP-nya.